Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dina Rafiah dan rekan saya Raisa Salonameka, Yuliani, dan Mailati Mampir. Kami di sini mengambil studi kasus 5 yang berjudul pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung ke pengertian yang pertama. Di sini ada latar belakang. Pembelajaran matematika pada materi pecahan kelas 5 sekolah dasar sering kali dianggap kompleks karena menuntut pemahaman konsep yang abstrak, sehingga keberhasilan siswa dalam menguasai materi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh faktor afektif seperti motivasi belajar yang berfungsi sebagai penggerak psikologis agar siswa tetap tekun dan fokus. Indikasi terlihat jelas dari data empiris terhadap 36 siswa, di mana siswa dengan skor motivasi tinggi atau di atas 4,0 konsisten meraih nilai tes matematika yang memuaskan kisaran 81 hingga 92. Sedangkan siswa dengan skor motivasi rendah atau di bawah 3,0 cenderung mendapatkan nilai yang kurang maksimal di kisaran 60 hingga 67. Adanya pola linear yang nyata antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi hasil belajar siswa berkaitan erat dengan tingkat motivasi yang mereka miliki, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menguji secara ilmiah mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD pada materi pecahan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Raisa Salonameka. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesisnya tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas 5 SD. Hipotesis alternatifnya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika materi pecahan pada siswa kelas 5 SD. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode analisis data, di mana untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika materi pecahan siswa kelas 5 SD. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, di mana pemilihan metode analisis regresi linear sederhana ini didasarkan pada alasan sebagai berikut. Yang pertama, menguji hubungan kausalitas, di mana metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk membuktikan dan mengukur sejauh mana dampak atau pengaruh sebab akibat dari motivasi belajar terhadap hasil belajar, bukan hanya sekedar melihat hubungan kedekatan atau korelasi. Yang kedua, kesesuaian model variabel, di mana kesesuaian model variabel ini di dalam penelitian menggunakan model regresi sederhana, karena hanya melibatkan dua variabel penelitian, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel independen, di mana variabel independen itu adalah motivasi belajar dan satu variabel terkait atau dependen adalah hasil belajar matematika. Saya kembalikan kepada MC. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Wailato. Baik, ini masih pada yang sebelumnya dijelaskan oleh Yoyani. Yang selanjutnya ada karakteristik data kuantitatif. Kedua variabel memiliki data berskala interval dan rasio yang berbentuk angka atau numerik kontinu, yang berarti skor angka motivasi dan nilai tes matematika itu sama berbentuk angka. Terus yang selanjutnya ada tren hubungan searah. Berdasarkan data empiris yang diperoleh, hubungan antara variabel motivasi dan hasil belajar
Di sini ada deskriptif statistik, di mana berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap 36 siswa atau dalam rumus statistik itu M itu keseluruhan siswa, yaitu di mana keseluruhan siswa ini ada 36. Diperoleh rata-rata nilai belajar sebesar 75,83 dengan rentang nilai 60 dikurang 92 dan standar deviasi sebesar 9,07. Sementara itu, rata-rata skor motivasi belajar sebesar 3,622 dengan rentang skor 2,5 kurang 4,7 serta standar deviasi sebesar 0,0388. Untuk menguji kelayakan data, dilakukan uji normalitas menggunakan metode Sapir-Whorf yang menghasilkan nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,416 untuk variabel hasil belajar dan 0,238 untuk variabel motivasi belajar. Karena kedua signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka P lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel berdistribusi lebih normal sehingga memenuhi asumsi untuk dilanjutkan ke analisis statistik pada tahapan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Reisha. Selanjutnya ada distribution plots atau histogram menunjukkan bahwa variabel hasil belajar matematika memiliki distribusi skor pada rentang 60 sampai 92 dengan konsentrasi frekuensi terbesar berada pada interval 65 sampai 85. Sedangkan variabel motivasi belajar distribusi pada rentang 2,5 sampai 4,7 dengan frekuensi dominan pada interval 3,0 dan sampai 4,5. Secara visual, kedua histogram memperlihatkan pola distribusi yang relatif simetris tanpa indikasi pencilan atau outlier yang signifikan, sehingga mengindikasikan bahwa distribusi data cenderung mendekati distribusi normal. Temuan ini didukung oleh hasil uji normalitas Sapir-Whorf yang menunjukkan nilai signifikansi atau p-value pada kedua variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi sehingga data memenuhi prasyarat untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik, yaitu uji korelasi Pearson. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang QQ plots, di mana QQ plots ini menunjukkan hasil belajar matematika dan motivasi belajar yang bisa dilihat pada gambar di sini. Di mana QQ plots ini menunjukkan bahwa titik-titik observasi pada variabel hasil belajar matematika dan motivasi belajar cenderung mengikuti garis diagonal atau yang disebut juga dengan reference lines yang mengindikasikan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Meskipun terdapat sedikit deviasi pada bagian ekor distribusi atau tails, penyimpangan tersebut tidak bersifat sistematis dan masih berada dalam batas yang dapat diterima. Secara visual, kedua variabel memenuhi asumsi normalitas. Temuan ini diperkuat oleh hasil uji normalitas Sapir-Whorf yang dimana menunjukkan nilai signifikansi terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,4416 dan motivasi belajar sebesar 0,238. Dengan demikian, hal 0 diterima sehingga data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi prasyarat untuk dianalisa menggunakan statistik parametrik, yaitu uji korelasi Pearson. Saya kembalikan kepada Tansi.
Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Lailatul. Selanjutnya ada correlation. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,9972 dengan nilai signifikan sebesar 0 kurang dari 0,0 sebesar 0,001. Nilai koefisien korelasi yang positif mengindikasikan adanya hubungan searah atau positif antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika, sehingga peningkatan motivasi belajar diikuti oleh peningkatan hasil belajar matematika. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai R sebesar 0,9972 berada pada kategori sangat kuat karena masuk kategori dalam 0,80 sampai 1,00. Selain itu, karena P 0,05, maka HO-nya ditolak dan H1 diterima. Yang berarti terdapat hubungan yang positif, sangat kuat dan signifikan secara statistik antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika. Dengan demikian, motivasi belajar merupakan variabel yang berkorelasi sangat kuat dengan peningkatan hasil belajar matematika pada pesertanya. Selanjutnya ada scatter plots yang menunjukkan pola hubungan linear positif antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika. Sebaran titik observasi membentuk tren meningkat dari kiri bawah ke kanan atas serta terkonsentrasi di sekitar garis regresi. Seperti contoh di gambar itu dari kiri bawah ke kanan atas. Yang mengindikasikan adanya hubungan linear yang sangat kuat secara visual, tidak terlihat penyimpangan pola yang berarti sehingga hubungan antar variabel bersifat konsisten. Temuan ini sejalan dengan hasil uji korelasi Pearson yang menghasilkan koefisien korelasi R sama dengan 0,9972, termasuk dalam kategori sangat kuat dengan nilai signifikan P 0,001, yaitu P lebih dari 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lailatul. Selanjutnya adalah analisis regresi ilmiah sederhana, menunjukkan bahwa motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan model Summary, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,997 yang menunjukkan bahwa hubungannya sangat kuat antara variabel prediktor dan variabel respons. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,994 mengindikasi bahwa 99,4% variasi hasil belajar matematika dapat dijelaskan oleh motivasi belajar, sedangkan 0,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai adjusted R pangkat 2 sebesar 0,994 menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat goodness of fit yang sangat baik. Hasil uji ANOVA menghasilkan F sebesar 6103 dengan P sebesar 0,001, sehingga model regresi dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, HO ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika serta layak digunakan sebagai variabel prediktor dalam model
selanjutnya adalah tabel koefisien menunjukkan parameter model regresi linear sederhana antara motivasi belajar X dan hasil belajar matematika Y. Hasil analisis menghasilkan konstanta atau intercept dengan 24,62 dan koefisien regresi B 14,14 sehingga diperoleh persamaan regresi 24,62 ditambah 14,14 X. Koefisien regresi positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satuan skor motivasi belajar diprediksi akan meningkatkan hasil belajar matematika sebesar 14,14 poin dengan asumsi variabel lain konstanta. Hasil uji parsial menunjukkan P sama dengan 78,12 dengan P 0,001 dan P 0,05 sehingga koefisien regresi signifikan secara statistik. Selain itu, nilai standarisasi koefisien 0,9972 menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap hasil belajar matematika. Dengan demikian, motivasi belajar merupakan prediktor yang signifikan dalam menjelaskan variasi hasil belajar matematika. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kita. Sebelum ditutup, di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik. Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD pada materi pecahan. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan sangat kuat, yaitu R sama dengan 0,9972 dengan P lebih besar dari 0,001. Sedangkan hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa 99,4% variasi hasil belajar matematika dapat dijelaskan oleh motivasi belajar R kuadrat sama dengan 0,994. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA atau HI diterima. Sehingga semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin tinggi pula hasil belajar matematika yang diperoleh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kelima. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.